Ini jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi juga Kang Upi sebagai co-founder dari Ruang Konsultan ID. Kemudian IT kita, Kang Ugi, kemudian customer support IT juga sama, Mas Irfan. Selamat pagi. Dan selamat pagi juga buat teman-teman yang baru bergabung dan yang sudah bergabung. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul nih walaupun dalam suasana libur, tapi kita punya semangat untuk menghadiri pelatihan kita. Ini sebenarnya pelatihan buat teman-teman yang membeli aplikasi Amola, namun untuk lebih sharing knowledge dengan teman-teman yang lain, ini ada juga teman-teman yang memang pemakai Amola trial, versinya versi free. Baik, sebelumnya saya sampaikan dulu selayang pandang ataupun sekilas saya refresh dulu tentang Amola itu apa. Kalau Amola itu sebenarnya sih muncul dari keresahan hati kita, keresahan teman-teman kita karena dengan banyaknya laporan sampai kita bingung tiap bulan mau lapor apa gitu Kang Upi ya. Kemudian resah juga dengan regulasi-regulasi yang selalu ada gitu kan, karena kita emang apa ya, dibuatnya oleh otoritas kita itu untuk aktif. Jadi kita lihat lihat ke webnya, peraturannya. Kemudian keresahan juga karena banyak rekan-rekan kita yang sering resign tiba-tiba, sedangkan dia itu ada pemegang kunci laporan lah, sehingga ketika dia resign, wah kita kelimpungan nih, nggak ada yang bisa ngerjain. Dan berapa banyak keresahan lah, sehingga kita akhirnya berdiskusi dengan teman-teman gimana kalau kita bikin satu aplikasi, ya bisa jadi portal BPR, primbonnya BPR lah gitu di situ, sehingga apa-apa tentang pelaporan kita bisa akses di situ. Terus tiap bulan nggak usah lagi lah kita pusing-pusing sekarang laporan apa, tapi udah ada tim yang membuat itu gitu kan. Jadi Amola itu mungkin kalau saya sampaikan ke teman-teman bahwa aplikasi yang basisnya web yang untuk menginformasikan dan memonitoring kewajiban pelaporan BPR. Dalam launching aplikasi ini, kemarin kita baru launching di bulan Ramadan ini, kita memang kita gabungkan dengan aplikasi Obox. Ini aplikasi Obox juga, aplikasi yang bagi kami sih ini terasa unggulan karena udah banyak user yang memakai, itu sangat terbantu dengan aplikasi ini karena bisa mengefektifkan pekerjaan dia. Biasanya rata-rata kalau yang mengerjakan pakai aplikasi ini dengan catatan si TXT yang diambil dari CBS-nya udah oke, itu 30 menitan udah selesai. Dan itu memang bahkan kemarin kalau nggak salah Kang Upi kita ada user yang dibantu dari nol ya Kang Upi ya? Iya, betul kan. Itu dari nol banget, dari mulai belum melaporkan dan sekarang dia udah bisa melapor. Kebayang dong belum melaporkan dari bulan apa tuh? Ketika pas awal November kan, November, Desember, Januari, Februari, tapi dengan adanya ya aplikasi kita terbantu dan sekarang udah presisi melaporkan sesuai dengan jadwal. Dan bahkan kan di Obox itu ada jadwalnya, jadi teman-teman juga kan nggak usah lagi mikir, oh kita laporan bulan apa nih, tanggal berapa nih gitu kan. Untuk kan itu kan dui mingguan dalam tiap bulannya, kita nggak usah mikir lagi itu karena aplikasi itu membantu penjadwalan juga. Seperti halnya Amola, Amola juga sama, membantu penjadwalan tiap bulannya. Bulannya ada apa aja. Dan memang yang lebih sangat bermanfaat lagi dalam 1 tahun ke depan, mungkin dari 2002, 2023, 2 tahun lah mungkin ya, 2 tahun kurang, kita memang lagi mengembangkan beberapa sistem dan ini dapat diakses secara free bagi teman-teman yang memang membeli aplikasi secara premium. Ya, yang udah ada kita kan baru regulasi ketentuan BPR, akan kita tambahkan juga nanti kan materi-materi tentang sosialisasi tentang kepatuhan, tentang APU PPT, tentang lainnya lah gitu kan. Kita akan materi, jadi teman-teman itu kalau di BPR-nya mau sosialisasi, setidaknya udah ada gambaran sedikit yang sudah kita tampilkan di aplikasi itu, sehingga tinggal nambah-nambah dikit lah gitu kan. Udah ada prepare lah gitu kan untuk materi sosialisasi, sehingga teman-teman terbantu dengan adanya materi yang sudah kita sediakan. Kemudian nanti juga ini harapannya semoga dalam 1 tahun ini kita bisa memberikan petunjuk teknis tentang laporan-laporan yang urgent dulu, yang biasa oleh laporan
PPR, misalnya kita laporan bulanan, laporan SLIK, laporan apa gitu, memang kita akan buatkan juknis setiap laporan, bahkan kita akan coba produksi dengan bentuk video sehingga teman-teman bisa otodidak lah untuk mempelajari ini. Kemudian kita juga akan membahas tentang informasi tentang isu-isu BPR, tentang kebijakan internal, SOP, job desk, spesifikasi, kertas kerja pejabat eksekutif, dan memang rencana kerja pejabat eksekutif. Kita akan coba tuangkan itu dalam si Amola ini, sehingga Amola ini tuh menjadi primbonnya kita dalam bekerja. Setidaknya panduan, sedikit panduan lah, sedikit panduan, sehingga kalau ada staf yang resign mendadak, penggantinya itu gak terlalu kebingungan itu Kang Upi. Itu kan awal kita diskusi awal itu karena kita mencoba membuat aplikasi ini itu menjadi power, menjadi backup bagi teman-teman BPR yang tiba-tiba lost SDM-nya, sehingga gak kebingungan lagi tuh, oh ini laporan apa bulanan setiap ini, nah di situ ada semuanya gitu kan. Itu yang mungkin dari segi Amola. Nah, pelatihan ini kita akan ngebahas OBOX dulu nanti, kita ngebahas OBOX, tapi langsung kita ke aplikasi, cara penggunaannya langsung. Kemudian yang kedua kita akan langsung membahas Amola. Kemudian yang ketiga mungkin WordPress lah biasa Kang Upi ya, untuk acara hari ini nih gitu kan. Ya, siap. Kami juga informasikan ke teman-teman, kebetulan kami ada membuat pelatihan agunan untuk tanggal berapa ya kemarin Kang Upi ya, pelatihan agunan tuh? Tanggal 22 ya? 22-23 tah, lupa ya? 21-22 kan? 21-22, ini 3 hari teman-teman, 2 hari itu kita teori, 1 harinya kita praktek. Kita memakai standar penghitungan di KJPP, jadi ini sangat berguna banget bagi teman-teman DPR, dan nantinya akan ada aplikasinya. Ini kita akan ada aplikasinya, nanti saat ini kita masih deploy sih aplikasinya, sehingga semoga beberapa bulan ke depan udah ada aplikasi yang persis hitungannya sama dengan yang dibuat oleh KJPP tentang penilaian agunan. Sehingga ketika ada proses lelang, proses apa, itu kita udah punya punya hitungannya yang presisi lah. Estimasinya tepat dengan apa yang dihitung oleh KJPP. Dan itu sangat baik dan sangat bermanfaat lah. Saya yakin itu untuk bisa teman-teman ikuti. Paling itu Kang, pengantar saya nih. Selanjutnya mungkin kita langsung ke Kang Ugi mungkin untuk OBOX ini. Nanti teman-teman ini kita sesi santai aja ya, karena kita lagi libur juga sih. Pelatihan tapi santai, tapi memang teman-teman nanti untuk peserta insya Allah dapat sertifikat dari kita, sertifikat pelatihan. Cuma memang kita santai aja kalau ada teman-teman mau nanya, nanti langsung kita buka diskusi tentang OBOX ini. Mungkin kita kan hari ini jadwalnya karena hari Jumat mungkin sampai jam 11, mentok-mentok sampai tengah 12 lah gitu kan. Nanti 1 jam mungkin sampai jam 10:15 mungkin Kang Ugi, dan 1 jamnya lagi sampai jam 11-an mungkin Kang Upi. Ya. Mungkin itu selanjutnya diskusi, tapi nanti ada sesi diskusi lah. Nanti kita kalau untuk pun ada waktunya nanti saya japri ke Kang Lugi ataupun ke Kang Upi untuk waktu presentasinya. Mungkin itu pengantar dari saya. Selamat selamat belajar hari ini, selamat mengikuti pelatihan tentang OBOX dan Amola ini. Kang Ugi, mangga waktu saya berikan Kang Ugi. Halo. Ya, halo Kang, mangga Kang. Ya. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Perkenalkan nama saya Lugina. Saya mau mendemokan ya. Mungkin begitu ya Kang Awa ya. Mendemokan aplikasi OBOX gitu ya. Sebelum itu mungkin saya mau coba share screen ya Mas. Saya izin share screen, boleh ya? Enggak. Sebentar. Layarnya sudah kelihatan, Mas? Ya, sudah ada. Ya, jelas. Ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, ini adalah aplikasi OBOX Organizer ya. Jadi aplikasi ini
gambaran singkatnya adalah untuk membantu pelaporan untuk mengelola file yang menjadi kebutuhan pelaporan yang sama-sama kita tahu bahwa yang dilaporkan ini kan ada file structure ya, sama file unstructured gitu. Kalau mungkin gambaran singkatnya, kalau structure itu kan file txt-nya, kalau file unstructured itu adalah file lampirannya gitu. Dan juga sebagaimana yang dimaksud oleh OJK, kenapa kita kenapa kita harus melapor OBOX gitu kan? Yang paling saya ingat itu adalah kan untuk meningkatkan risk awareness gitu ya, risk awareness staf BPR dalam mengelola profil risiko gitu ya, profil risiko yang sama-sama kita tahu bahwa di OBOX itu kan ada profil risiko kredit, likuiditas, dan juga operasional ya. Mohon dikoreksi ya Kang Awa ya, kalau misalkan ada yang ya Kang, sama-sama belajar kita Kang. Jadi kenapa saya ingat tentang hal itu, makanya aplikasi ini dibuat gitu ya. Aplikasi ini sebenarnya kenapa harus berbasis web? Pertama karena ini untuk memudahkan mendistribusikan tugas gitu, mendistribusikan tugas pelaporan gitu ya, yang mungkin sebelumnya bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin tugas untuk mengupload file itu gitu ya, untuk mengumpulkan file lampiran itu mungkin oleh 1 atau 2 orang ya, bahkan kayaknya hampir banyak BPR itu yang memberikan tanggung jawab pengumpulan file itu ke 1 orang gitu ya, ke 1 PIC gitu. Nah, dengan OBOX ini memungkinkan untuk BPR itu mendistribusikan tugas gitu, yang awalnya oleh 1 orang, ini bisa didistribusikan ke staf-staf terkait gitu, berdasarkan profil risikonya gitu. Kalau misalkan kredit berarti staf kredit, kalau likuiditas mungkin bisa di back office atau accounting, operasional itu bisa teller gitu ya. Sebagaimana di operasional itu ada pengumpulan data kas gitu ya, dan juga data stock of name, buku tabungan, dan juga bilet gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan OBOX ini kita bisa mendistribusikan tugas. Mungkin pembukaannya singkat saja seperti itu. Saya akan coba langsung aja ya, bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin yang sudah mempunyai mempunyai user bisa sambil mencoba juga. Nah, jadi tampilannya seperti ini ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi linknya obox.ruangkonsultan.id gitu ya, ke sini, lalu kita coba masukkan ke usernya yang sudah diberikan sama Mas Awai mungkin ya. Saya langsung saja login sebagai user supervisor. Nah, jadi tampilannya seperti ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi sebenarnya cukup sederhana, simpel, dan mudah-mudahan memang mudah untuk diterapkan gitu ya. Jadi tampilannya seperti ini. Tampilan awal itu ke menu schedule ya. Jadi di menu di OBOX Organizer ini kita sediakan schedule untuk memudahkan Bapak dan Ibu mengingat gitu ya, untuk menjadi reminder gitu bahwa jadwal-jadwal yang menjadi periode data ataupun jadwal yang harus dikerjakan itu setiap tanggal berapa aja. Jadi Bapak-bapak dan Ibu di sini bisa dilihat bahwa di sini ada keterangannya gitu ya. Dari tanggal 4 sampai ke tanggal 17 itu ada periode data yang harus dikumpulkan, dan juga di sini ada jadwal gitu ya, jadwal pelaporan OBOX. Misalkan di sini ada jadwal pelaporan OBOX tanggal 21 bulan 3 2022 sampai dengan 3 bulan 4 2022. Jadi aplikasi ini fitur ini
untuk informasi gitu ya, untuk kepada para staff bahwa jadwalnya tuh seperti ini gitu. Jadi nggak perlu nunggu yang biasanya mungkin biasanya OJK itu memberi reminder di Apollo ya terkait jadwal gitu ya, terkait jadwal. Jadi pertama kita diberikan dimunculkan menu schedule gitu ya, schedule pelaporan seperti itu. Nah, sebelum ke menu intinya gitu ya, di sini mungkin Bapak dan Ibu bisa customize juga terkait profil gitu ya. Mau ditambahkan foto user juga silakan, terus nama depan, nama belakang, misalkan ada yang mau diganti juga silakan. Jadi di sini ada untuk customize profile dan juga untuk rubah password gitu ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah menerima password dari supervisor atau dari supervisor pelaporan Obox-nya, jadi di sini Bapak dan Ibu bisa merubah password. Jadi kurang lebih seperti itu. Sebelum ke menu inti, ya kita buka ke menu pengaturan. Nah, menu pengaturan di sini ada 2. Jadi untuk mengatur periode pelaporan dan juga menu di sini ada pengaturan umum ya. Nah, yang pertama mungkin saya perlihatkan terkait menu pengaturan periode pelaporan. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, jadi di sini tuh kenapa muncul coret-coretan seperti ini? Ini sebenarnya adalah hasil dari settingan dari Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi di sini kebetulan kita sudah setting sampai ke akhir tahun 2022, tapi di tahun 2023 di sini masih kosong gitu ya. Nah, jadi ini fungsinya scheduling di sini adalah untuk membuat coretan gitu ya, membuat coretan untuk menandai periode data yang mau dilaporkan begitu. Jadi saya coba ini aja ya, saya coba dipraktekkan. Jadi pertama tinggal di add schedule aja, gitu ya. Di sini ada 2 jenis gitu ya, ada periode data Obox dan juga jadwal pelaporan Obox. Ini bedanya apa gitu ya? Periode data Obox ini ya untuk menandai periode data yang memang menjadi kewajiban kita untuk melaporkan ke OJK gitu ya. Jadi biasanya itu 2 minggu kan ya, per 14 hari dari Senin pertama ke Minggu di hari Minggu di minggu kedua gitu ya. Saya coba praktekkan aja di sini. Nah, kita pilih coba di sini periode data Obox gitu ya. Lalu kita pilih di sini label schedule-nya. Label schedule-nya di sini misalkan kita mau warnai dengan warna hijau misalkan seperti ini. Terus kita tanggal mulainya kita pilih misalkan tanggal 9 yang masih kosong di sini ya, 09/01/2023. Ini terus ininya apa? Tanggal selesainya itu berarti kalau tanggal 9 berarti sampai ke tanggal 22/01/2023 gitu. Nah, ini keterangannya biasanya gitu ya, biasanya saya mengsugesti ke user itu mengisi tanggalnya aja gitu ya. Di sini 09/01/2023 sampai dengan 22/01/2023 seperti ini. Kita klik simpan aja. Nah, nanti yang sudah diedit di sini, yang sudah dibuat. Nah, yang sudah dibuat nanti akan terbentuk gitu di sini ya, dari tanggal 9 sampai ke tanggal 22 seperti itu. Berikut juga kalau kita mau menambahkan jadwal, maksudnya untuk memberikan informasi bahwa tanggal 9 sampai 5 hari ke depan gitu ya. Jadwal pelaporan gitu. Saatnya jadwal pelaporan ya. Nah, di sini kita pilih yang jadwal pelaporan seperti itu. Singkat saja, berarti di sini 09, saya coba 09/01/2023 seperti itu. Terus kalau 5 hari ke depan berarti sampai ke 14/01/2023. Nah, misalkan di sini untuk pelaporan tanggal 26/12/2023 sampai dengan 08/01/2023 seperti itu.
Tinggal klik simpan. Nah, sama seperti tadi nanti akan muncul juga di sini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu di sini untuk menandai. Jadi pada intinya untuk menandai jadwal supaya staff user user staff yang ada di BPR bisa tahu gitu. Jadi oh sekarang itu masuk ke periode yang mana ya gitu. Jadi user gitu ya atau staff-staff yang memang ditugaskan bisa mengetahui gitu. Bisa mengetahui periodenya itu dari tanggal berapa ke tanggal berapa seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, itu untuk periode pelaporan gitu ya, untuk pengaturan periode pelaporan. Nah, selanjutnya di pengaturan umum ya. Jadi di sini ada 3 pengaturan sebenarnya. Yang pertama di sini ada untuk inisialisasi. Nah, yang kedua di sini untuk penambahan referensi kode kantor. Jadi untuk BPR yang memiliki kantor cabang gitu ya, biasanya di sini dibuatkan kantor lagi gitu ya. Jadi ketika menerima user dari ruang konsultan, jadi Bapak dan Ibu yang ditugaskan sebagai supervisor, pertama-tama itu yang harus diperhatikan adalah ini penambahan referensi kantor, gitu ya, referensi kantor. Jadi mungkin nanti tinggal menambahkan saja, misalkan 002, misalkan, terus nanti tinggal ditambahkan aja PT BPR RK cabang Bandung, misalkan seperti itu. Ini sebagai contoh aja ya. Tinggal diklik simpan seperti itu, maka nanti akan muncul. Dan juga di sini untuk editnya dan juga untuk delete-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang perlu diedit, tinggal diedit gitu ya. Ini standar ya, seperti itu. Terus juga untuk menghapus juga di sini ada tinggal hapus aja seperti itu. Ya, kita lanjut ke user ya. Di sini untuk pengaturan user. Nah, jadi di sini untuk menyiapkan user untuk user yang ada di BPR gitu. Nah, di aplikasi ini ada 2 role gitu ya, ada 2 role atau ada 2 fungsi user. Yang pertama ada user staff, yang kedua adalah user supervisor. Jadi kalau yang staff ini yang hak aksesnya dibatasi gitu ya, yang memang diperuntukkan untuk tugasnya aja gitu, yang memang ditugaskan untuk user tersebut tuh untuk mengupload file apa aja gitu ya. Mungkin saya akan sambil coba demokan gitu ya. Pertama ini username-nya seperti biasa. Nah, username ini harus email ya, harus berformat email. Jadi kalau misalkan tidak berformat email itu dia nggak akan mau gitu ya. Jadi diharapkan di sini untuk mengantisipasi bahwa si user ini tidak akan double gitu ya dengan user yang lain. Jadi diharapkan ini menggunakan user si staff yang ditugaskan. Misalkan saya ingin menugaskan ke atas nama saya gitu ya, misalkan seperti itu. Jadi isi berdasar emailnya gitu ya, menggunakan email gitu, format email. Lalu nama depan seperti biasa, terus password. Nah, ini password untuk awal mungkin sesuai dari kebijakan dari BPR aja, misalkan passwordnya menggunakan password default supaya nanti si user bisa rubah gitu ya, atau mau menggunakan passwordnya langsung juga nggak apa-apa. Nah, di sini pilih role-nya role staff gitu ya, kalau untuk yang staff biasa gitu ya, seperti itu. Lalu status usernya di sini ada aktif dan tidak aktif ya. Ini untuk menonaktifkan ketika misalkan memang staff tersebut sudah tidak ditugaskan lagi. Tapi kalau aktif ya di sini kita pilih aktif seperti itu. Lalu menu upload unstructured. Nah, ini adalah untuk membatasi gitu ya. Jadi misalkan user Lugina ini gitu ya ditugaskan sebagai apa gitu. Misalkan ditugaskan sebagai operasional gitu yang misalkan mengumpulkan laporan kas aja misalkan. Nah, tinggal dicentang cuma ini aja gitu ya. Tapi kalau misalkan Lugina ini staff kredit gitu ya, dia misalkan seorang admin kredit berarti kan berkaitan dengan realisasi misalkan, realisasi. Nah, kalau realisasi berarti di sini centang aja dan juga biasanya untuk pelunasan gitu ya, untuk pelunasan dicentang juga dan juga misalkan CR007-nya misalkan seperti itu. Nah, di sini misalkan cuma 3
hanya 3 jenis aja yang diminta gitu ya, atau ditugaskan gitu. Nah, seperti itu tinggal diklik simpan. Nah, nanti di si user atas nama Lugina ini, nanti dia akan, nanti kita coba lihat ya, nanti dia akan hanya muncul 3 menu ini aja gitu. Jadi nggak semua gitu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi hanya muncul 3 menu aja, seperti itu. Nah, itu tadi referensi kantor dan juga user. Nah, satu lagi di sini ada menu pengaturan di sini adalah untuk untuk mengatur gitu ya, mengatur bahwa sekarang itu masuk ke periode pelaporan yang kapan sih gitu ya. Nah, yang ini kan di sini yang terakhir misalkan periode 20 Maret 2022 gitu. Nah, misalkan kita mau setting nih ke periode yang selanjutnya gitu ya. Nah, di sini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, di sini tinggal pilih aja gitu ya, tinggal pilih tinggal pilih ke periode yang selanjutnya gitu ya, ke periode yang selanjutnya. Jadi tinggal dipilih aja. Jadi pilihnya yang paling terakhir gitu ya, 21.03.2022 sampai 03/4/2022. Tinggal dipilih aja seperti ini. Nah, nanti akan ada muncul pemberitahuan gitu ya, perhatian, pastikan seluruh pelaporan sebelumnya sudah dilakukan secara benar gitu ya. Jadi karena ketika dilakukan perubahan periode lapor, maka data abstrak per tanggal 20 bulan 2 2022 ke belakang itu akan dihapus permanen gitu ya. Jadi sebagaimana mungkin yang sudah disosialisasikan oleh Mas Awai, jadi untuk pertimbangan keamanan juga dan juga untuk kenyamanan BPR juga dalam mengupload file, jadi BPR ini hanya dibatasi gitu ya, dibatasi sampai 2 periode ke belakang gitu ya, 2 periode pelaporan ke belakang. Jadi ketika sudah maju periode pelaporan itu dalam kurun waktu tertentu ya ke belakang gitu, si file itu akan dihapus secara permanen. Jadi nggak akan tertimbun tuh si file pelaporan OBOX itu nggak akan tertimbun di server ruang konsultan gitu, seperti itu. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, jadi ketika sudah, tinggal klik simpan aja tuh, seperti itu. Tinggal klik simpan, maka periode lapornya itu tersetting di 3 April 2022 gitu ya. Dan juga kode LJK-nya juga harus diperhatikan gitu ya. Tapi biasanya gitu ya, dan seharusnya gitu kode LJK di sini kita sudah menyesuaikan ya. Kita sudah menyesuaikan, jadi ketika BPR yang mungkin BPR yang sudah eksis di 2021 ke belakang itu di sini pasti kemungkinannya sudah benar gitu ya kode LJK-nya. Jadi Bapak dan Ibu di sini tidak perlu melakukan setting kembali gitu terkait kode LJK-nya. Seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini sebelum ke menu selanjutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin saya terlalu cepat gitu, Kang Awai. Oke, baik. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan. Jadi ini kalau saya sepintas awal, ini udah keren banget nih, Kang. Pertama, kita kan user itu bisa di spesifikasi pekerjaan nih. Artinya menyebarkan pekerjaan kita ya. Kalau ada 7 instructor itu bisa dipilah-pilah menjadi CS, berarti hanya untuk yang upload deposito, teller, berarti kan yang untuk tentang mutasi kas, admin kredit, tentang PK, tentang analisa jaminan, tentang apa. Jadi lebih enak kan ya. Jadi nanti itu ada si user master, user super itu yang memang tinggal mantau-mantau aja ini udah ada belum. Ini keren banget nih. Betul. Kemudian dari add user, kemudian dari jadwal udah 2 poinnya udah bagus. Pertama, penyebaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, ini jadwal udah otomatis udah di-set 1 tahun ke depan, dan 2003 juga kan nanti kan di-set lagi. Ini poinnya udah keren banget nih. Ada mungkin teman-teman ini kan saya lihat, kalau lihat dari segi peserta kayaknya teman-teman yang udah memakai Amola dan mendapatkan bonus OBOX. Ini barangkali ada yang bertanya, silakan.
Mungkin udah paham, mungkin lanjut aja gitu ya. Ya, lanjut aja ya. Ya, tadi kita di menu pengaturan di staff supervisor, tadi saya sudah demokan caranya seperti apa. Jadi tadi kita kan udah buat user nih. Kita buat user dari tadi yang sudah kita buatkan dan juga kita batasi nih aksesnya. Jadi nanti yang akan muncul seperti ini gitu ya. Jadi di staff itu hanya 2 menu aja Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi sebenarnya diharapkan gitu ya dengan sederhananya aplikasi ini memudahkan buat teman-teman di sini. Jadi yang staff biasa mungkin ya, yang mungkin tidak terlalu terlalu ramah dengan komputer gitu ya, harapannya di sini nggak terlalu pusing gitu ketika dikasih tugas untuk mendistribusikan tugas pengumpulan file unstructured gitu ya. Jadi di sini hanya ada 2 menu. Pertama menu dashboard gitu ya. Dashboard di sini memang baru ada untuk seperti tadi itu hanya untuk schedule. Jadi di dashboard di sini adalah untuk memberitahu schedule gitu ke staff bahwa kita tuh masuk ke periode yang mana sih sebenarnya gitu ya. Jadi atau periodenya itu kapan aja sih gitu. Nah, di sini ada bentuk informasi seperti coretan kalender seperti itu. Jadi nanti si staff di sini bisa pertama ketika login itu akan dihadapkan dengan schedule pelaporan OBOX gitu. Seperti ini. Nah, yang kedua di sini adalah OBOX Unstruct. Nah, ini adalah menu untuk pengunggahan file lampiran profil risiko gitu ya. Nah, di sini kebetulan user yang bernama Logina ini ditugaskan untuk pelaporan CR006 untuk realisasi ya. Untuk data realisasi atau data lampiran debitur baru gitu ya, seperti biasanya kan yang ditugaskan itu adalah MAK gitu ya, atau memorandum analisa kredit, juga mungkin PK-nya gitu ya, atau mungkin SPPK-nya seperti itu. Dan juga di sini ada CR007, ini adalah untuk lampiran pendukung debitur top up, mungkin memorandumnya, memorandum dari direksinya biasanya gitu ya untuk melakukan top up atau mungkin dari surat permohonan dari debiturnya. Itu sih sesuai kebijakan dari BPR masing-masing gitu ya, apa aja yang diupload. Jadi kurang lebih ini tuh sama sebenarnya. Jadi hanya untuk tambahkan lampiran aja gitu. Tambahkan lampiran dan juga di sini adalah daftar file yang sudah diupload. Nah, mungkin langsung aja gitu ya. Langsung aja gitu yang diupload ini apa gitu ya. Saya mungkin di sini sudah siapkan mungkin seperti ini gitu ya. Ini sebagai contoh aja Bapak dan Ibu ya, nama filenya di sini mungkin random gitu ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan pertama adalah ketika melakukan upload, pastikan tanggal uploadnya ini memang sesuai gitu ya, sesuai dengan kalau misalkan CR006 gitu ya, sesuaikan dengan tanggal realisasinya gitu ya, sesuaikan dengan tanggal realisasi si debitur gitu. Jadi berdasarkan tanggal aktualnya gitu. Kalau misalkan CR007 gitu ya, yang top up gitu, berarti sesuaikan dengan tanggal top up-nya gitu, dengan tanggal tanggal ketika melakukan aksi top up gitu. Ketika yang pelunasan pun sama, ketika masukkan tanggalnya itu untuk tanggal pelunasan dan seterusnya. Jadi ini sesuaikan dengan tanggal uploadnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada nama filenya mungkin di sini untuk memberikan keterangan ya, keterangan awal gitu. Misalkan ini apa namanya, misalkan memorandum realisasi misalkan seperti itu. Terus keterangannya misalkan di sini bisa kosong, bisa juga diisi. Nah, ini keterangannya ini bebas gitu ya. Misalkan ini saya samakan aja, misalkan memorandum seperti itu. Lalu tanggal uploadnya, nah tanggal uploadnya sesuaikan gitu ya. Karena misalkan di sini kan case-nya kita mau pelaporan dari tanggal 21 Maret 2022 sampai tanggal 3 April 2022. Jadi pastikan
pastikan gitu ya, ini tuh di antara tanggal tersebut ya, di antara tanggal 21 Maret 2022 sampai ke tanggal 3 April 2022. Kita coba upload ya, kita isi aja di sini, misalnya tanggal 1 April 2022, nah nomor rekeningnya misalkan kita buat ini aja ya. Sebentar. Saya pastikan sama dengan yang nanti dengan data structure-nya gitu ya, supaya ini tuh terhubung gitu ya. Oh, maaf. Nah, nomor rekeningnya, nah ini kita simpan. Nah, nanti ketika sudah di-upload, di sini akan muncul gitu ya. Nah, tapi ketika sudah di-upload, itu berbeda dengan menu supervisor. Di sini itu staff hanya memperbolehkan edit dan hapus sebenarnya. Nah, tapi hapusnya juga menghapus itu ketika misalkan dia memang ketika salah upload gitu ya. Maka di sini kita munculkan menu hapus, dan juga di sini untuk edit juga hanya untuk mengedit mungkin nama file dan juga misalnya tanggal uploadnya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk file yang sudah diunggah itu kalau misalkan saya salah unggah, jadi caranya bukan dengan cara edit tapi dengan cara dihapus lalu lakukan pengunggahan ulang gitu. Nah, di sini edit itu hanya untuk mengedit nama file, keterangan, tanggal upload, dan nomor rekening. Hanya itu aja, seperti itu. Nah, sampai di sini kurang lebih seperti itu cara untuk mengunggahnya. Sangat mudah, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya yakin Bapak dan Ibu bisa sangat mudah gitu ya mendelegasikan ke teman-teman, karena caranya sangat mudah, hanya dengan cara pilih filenya, terus pilih nama filenya seperti apa sih, isi nama filenya di ini, lalu seperti itu, pilih tanggalnya, terus nama rekeningnya, misalkan seperti itu, misalkan ini PK seperti itu, tinggal diklik simpan seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi cara pengunggahannya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Setelah itu mungkin kita lanjut aja ya, kita lanjut ke halaman yang nanti bisa diakses oleh supervisor gitu ya. Jadi supervisor itu yang memang paling lengkap menunya. Jadi yang melakukan ketika melakukan pelaporan gitu ya, ketika dia melakukan penggabungan data gitu ya, itu dilakukan oleh si supervisor gitu ya. Nah, penggabungan datanya itu ada di menu ini, menu Obox Organizer gitu ya. Nah, nanti tinggal si supervisor tinggal klik aja seperti ini. Jadi ini adalah fungsinya untuk mengelola data-data yang disiapkan untuk pelaporan Obox gitu ya. Jadi di sini ada beberapa tab gitu ya, tab C006 sampai ke OP003 seperti ini. Nah, ini kebetulan tadi saya sudah melakukan import gitu ya, melakukan import file teksnya gitu ya. Nah, tadi yang sudah dilakukan pengunggahan, nah nanti di sini akan muncul gitu ya. Ini kenapa berwarna hijau, artinya si filenya ini sudah terunggah. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, kalau yang belum, ya di sini dia akan berwarna hitam gitu ya. Atau mungkin tidak terrelasi gitu ya. Di sini pasti kalau yang tidak terrelasi dengan nomor rekeningnya, di sini nggak akan muncul gitu ya. Jadi di sini pun akan kosong terlihat seperti itu. Jadi ini memudahkan si supervisor untuk untuk mengontrol bahwa ini sudah diupload atau belum gitu. Nah, di sini tampilannya gitu ya. Seperti itu. Dan juga di sini Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada 3 tombol, import Obox, export Obox, dan juga reset pelaporan gitu ya. Mungkin saya awali dengan reset pelaporan. Jadi ini fungsinya untuk mereset data TXT yang sudah di-upload gitu ya. Jadi ketika diklik reset, di sini akan kosong gitu ya. CR006-nya kosong sampai OP003, OP002 juga akan kosong. Nah, caranya untuk mengunggah file TXT-nya tinggal dipilih import Obox aja.
Di sini saya sudah siapkan, nanti tinggal di Ctrl A atau di blok gitu ya semuanya, tinggal di klik open, lalu klik simpan. Oh ya maaf. Ini itu saya coba mundur aja ya, coba mundur periode pelaporannya. Karena file txt-nya itu file txt yang di bulan Maret 2020, maaf Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, klik open. Nah, ketika sudah klik import, gitu ya, akan muncul gitu ya, tampilannya seperti ini. Nah, tadi kenapa error? Karena filenya itu di sini yang sudah dianggapnya ya asumsinya yang sudah disiapkan itu di sini adalah pelaporan 20 Maret 2022. Jadi ini asumsinya yang sudah disiapkan oleh core banking sistemnya masing-masing gitu ya. Nah, di sini kebetulan saya menyiapkannya yang di bulan Maret tanggal 20 gitu ya. Nah, ini juga karena tadi saya uploadnya di periode yang selanjutnya, jadi di sini nggak akan muncul tuh. Nah, di sini nggak akan muncul yang tadi saya sudah upload. Nah, saya coba edit dulu ya, supaya muncul. Tadi itu sampai 03 April ya. Nah, jadi yang sudah tadi saya unggah, itu akan muncul kalau dia periodenya sesuai gitu ya. Saya akan pindahkan dulu ke 20 Maret, seperti ini. Dan juga sama, ini juga ke 20 Maret. Oh ya, sorry. Satu lagi. Ini 20 Maret. Oke. Nah, kembali lagi ke menu Obox Organizer. Nah, jadi yang tadi sudah diunggah, di sini akan muncul ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini misalkan kita asumsikan ini semua sudah berwarna hijau gitu ya. Sudah berwarna hijau dari teman-teman sekalian, dari staff, barasa sudah diupload gitu ya. Ini pastikan ini tuh udah hijau semua atau berdasarkan peraturan itu minimal itu 5 terbesar gitu ya. Ini berwarna hijaunya itu sampai ke 5 teratas gitu ya. Nah, ini kalau misalkan sudah seperti itu artinya sudah siap untuk diekspor gitu ya. Untuk kita siap download gitu si file pelaporannya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian ini tinggal klik export Obox aja sebenarnya. Klik export Obox. Nah, filenya itu langsung terdownload dan seperti ini Bapak dan Ibu sekalian tampilannya. Gitu. Bagusnya nih. Gimana? Iya kok, saya tak maaf. Jadi file downloadnya seperti ini. Jadi ini file-file yang dibutuhkan untuk pelaporan Obox di sini kita sudah sudah ada gitu ya. Sudah ada terbundling di dalam file zip yang kita sudah download gitu ya. Jadi di sini file unstructure-nya sudah ada, txt-nya juga sudah ada yang tadi sudah diimport. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya makanya kenapa Ruang Konsultan mengatakan ini satu kali klik kita bisa langsung upload. Jadi memang nggak langsung satu kali klik langsung filenya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu belum unggah gitu filenya juga ya sebenarnya juga tidak akan terjadi juga gitu ya. Tapi ini kalau misalkan kita sudah delegasikan ke staf-staf lain, itu juga akan memudahkan para pelapor gitu ya. Jadi sudah perbagiannya masing-masing melakukan pengunggahan. Nah, ketika misalkan di sini sudah hijau semua, artinya sudah siap gitu ya filenya. Ya udah tinggal diklik aja gitu ya, tinggal satu kali klik, maka Bapak dan Ibu sekalian yang bertugas pelaporan Obox ini tinggal download dan filenya tinggal dipindahkan aja gitu ya. Mungkin ke Bapak dan Ibu yang sudah tahu tinggal dipindahkan ke file sumber di folder aplikasi dari OJK itu ya, yang namanya Obox Agent itu gitu ya. Jadi di sini tinggal diekstrak aja atau disiapkan dulu lah, mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu lah caranya seperti apa.
Jadi tinggal dipindahkan aja. Jadi ini intinya mungkin ini sebagai terakhir juga ya, karena ini sangat simpel gitu ya. Jadi yang Bapak dan Ibu sekalian itu harus menyiapkan file gitu ya, harus merename satu-satu untuk file unstructure-nya. Jadi ini nggak perlu gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini formatnya sudah sesuai dengan kebutuhan dari yang OJK minta gitu ya. Jadi ini filenya Bapak dan Ibu sekalian tinggal simpan di file sumber aja gitu ya. Nanti tinggal jalankan aja. Jadi ini sangat simpel gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah melakukan delegasi tugas ke masing-masing staf terkait, jadi lebih enak gitu. Jadi apa ya? Jadi tinggal sekali klik aja. Bahkan kita sih merekomendasikan gitu ya ke masing-masing staf itu ketika realisasi gitu ya di hari itu juga kalau bisa sih diunggah gitu ya. Walaupun misalkan yang diunggah itu belum tentu akan terlapor gitu ya. Karena kan yang dilaporkan itu kan 10 besar bagi debat gitu. Tapi setidaknya untuk memudahkan dan juga untuk membiasakan juga teman-teman di sini untuk menyiapkan data kan seperti yang Obox minta yang OJK minta itu kan supaya kita itu terbiasa untuk menyiapkan berkas digital gitu ya. Jadi diharapkan teman-teman staf itu sudah ketika melakukan realisasi itu sudah meng-scan data-data realisasinya gitu ya. Berikut juga dengan profil risiko lainnya. Jadi setiap harinya itu sudah mempersiapkan berkas digital agar bisa langsung ketika pelaporan Obox tinggal klik ekspor Obox aja gitu ya. Jadi ketika staf itu sudah melakukan pengunggahan itu otomatis di sini tuh ketika import Obox sudah dilakukan, datanya sudah keluar di sini tuh udah langsung hijau semua gitu. Udah langsung terisi dan tinggal klik ekspor Obox aja. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalkan dari saya kecepatan mungkin silakan, kalau misalkan nggak ngerti silakan ditanyakan. Ya saya serahkan aja ke Mas Awai. Mungkin Ini cukup Kang Mas Awai. ada pertanyaan Kang. Pertanyaan itu kalau untuk data unstructured resiko kredit terutama CR006 sampai CR009 yang di-scan itu meliput apa saja? Apakah scan agunan juga termasuk scan agunan? Ke saya Kang. Ya, ini ada pertanyaan dari chat. Mau tanya Pak Lugi untuk data unstructured resiko kredit terutama CR006 sampai CR009 saya perlu di-scan meliputi apa saja? Apakah scan agunan juga termasuk? Oh, itu sih tergantung dari kebijakan ya. Tapi kan setahu saya dan juga saya juga kan kebetulan juga bekerja di salah satu BPR juga. Jadi kalau untuk realisasi file agunan juga biasanya sih kita upload gitu. Tapi sekali lagi itu tergantung dari kebijakan masing-masing BPR gitu. Yang saya tahu ya file agunan bahkan foto-foto survei juga kita lampirkan gitu. Kenapa kalau di kita upload itu selengkap mungkin supaya ya intinya supaya nggak terjadi ibaratnya kan ini maksudnya supaya pemeriksa itu kan mudah ya mengakses data kita ketika melakukan mitigasi risiko itu supaya udah lengkap gitu. Jadi Bapak yang pemeriksa butuhkan itu sudah ada gitu. Jadi terkait apa aja gitu file unstructure-nya yang mau diupload itu kalau dari saya itu sekali lagi tergantung dari kebijakan BPR masing-masing gitu. Tapi bagusnya selengkap mungkin sih yang berkaitan dengan kalau misalkan realisasi ya, ini mah hanya untuk realisasi, biasanya file agunan gitu, biasanya diupload sih Kang Awai. Kalau di Kang Awai gimana tuh? Ya Halo? memang kan data unstructured itu kan data pendukung yang memang berkaitan dengan yang kita kirim. Biasanya kan ada yang 20 besar, berarti kan 20 besar itu dikirimin gitu. Biasanya kalau di kredit itu yang dikirimin kan ada analisa kredit ya biasanya ya. Betul. Analisa kredit, kemudian PK pencairan awal gitu kan. Memang beda-beda sih, beda-beda. Cuma kalau saya ngelihat konteksnya itu adalah pendukung di mana kita yang dikirimkan. Contoh misalkan kalau 20 terbesar ya kayak ininya paling PK-nya, kemudian analisa kreditnya seperti itu. Soalnya kalau lihat dari materinya Obox itu kan
tidak spesifik harus ngirim-ngirim apa aja kan. Betul. Jadi memang tergantung dengan kebijakan si BPR-nya. Cuma yang pasti yang dikirim ke OJK, data pendukung itu adalah data yang setidaknya melekat dengan yang diminta oleh OJK. Contoh kan kalau CR 006 misalnya data pendukung tentang debitur baru plafon terbesar. Nah, berarti kan yang dikirimnya data pendukung debitur baru dengan plafon terbesar. Berarti kan hanya itu aja. Juga kan itu kan tergantung kalau yang BPRKU 1 kan yang modal inti di bawah 15 miliar cuma 10 debitur terbesar. Kalau yang KU2 15 debitur terbesar. Kalau yang KU3 20 debitur terbesar. Nah, adapun kalau data unstructured yang disampaikan cakupannya itu 5 data terbesar dari masing-masing jenis data. Jadi data unstructured yang disampaikan untuk cakupan data risiko kredit itu adalah 5 data terbesar dari masing-masing jenis data. Seperti itu sih Kang Lugi kalau ini, atau mungkin tentang yang CR017 itu kan terkait top up plafon terbesar ya kalau nggak salah ya. Ya, Nah, itu kan data pendukungnya debitur top up plafon terbesar. Biasanya kan berarti SPK, analisa kreditnya, kemudian biasanya CR0. adendumnya gitu ya. Kalau misalnya top up kan, Betul, adendumnya. top up itu kan bagian dari restruktur juga ya. Iya, Jadi apa namanya biasanya kan adendum, kalau enggak memo dari misalkan dari direksi kalau misalkan memang ada gitu ya, atau mungkin surat permohonan top up-nya juga dari debitur seperti itu. Jadi intinya yang memang mendukung dari kegiatan yang terjadi di BPR itu sendiri gitu ya. Kalau misalkan untuk realisasi berarti yang terkait dengan realisasi itu apa aja. Makanya tadi ada kalau agunan itu apakah di input atau enggak gitu. Kalau agunan kita sih kalau di saya gitu ya, di saya itu agunan itu di input di upload juga. Jadi supaya untuk si pemeriksa itu nggak minta lagi gitu, nggak harus minta lagi. Artinya kan kalau minta lagi artinya kita harus kirim lagi gitu. Kan kalau mungkin Bapak dan Ibu di sini sekalian sudah tahu, sebenarnya kan nggak cuma tentang CR006 sampai ke OP003, tapi kan ada juga kode satu lagi ya, Kang Awa ya. Tapi saya iya, agak yang risiko operasional kan, ya yang OPO tentang pemantauan mutasi kasarian, itu kan ada data pendukungnya tuh, pemantauan mutasi harian. bukan ini yang Kemudian tambahan itu Kang Awa. Biasanya kan yang ada yang ada kan di sini ada kode CR006 sampai 003, tapi ada satu kode lagi tuh yang LQ. unstructured tapi yang permintaan khusus gitu. Nah, itu yang namanya ad hoc. Nah, itu kan Oh, yang ad hoc, kayaknya iya. itu kan agak repot ya sebenarnya. Iya. Itu dan biasanya sifatnya agak dadakan gitu. Jadi Biasanya ya betul, kalau itu kan data yang tidak secara rutin sih, biasanya oleh pengawas, ya, khususnya data yang sifatnya pendukung lah. Gitu. makanya untuk mengantisipasi itu kalau bisa sih di-upload-nya atau pengumpulan datanya itu ya selengkap mungkin gitu. Nah, Jadi sebenarnya ketika dengan diminta tinggal diupload gitu ya. ya gitu, dan juga kenapa kita buat Obox Organizer salah satunya gitu ya. Ya untuk memaksimalkan gitu ya. Karena Obox ini sebenarnya seperti remeh gitu ya, dua minggu sekali belum ada denda gitu. Kita itu biasanya ngerjainnya itu dadakan gitu ya Mas Awa ya, ngerjainnya dadakan, biasanya di Betul, betul. 5 hari awal itu gitu ya kita barulah kontak-kontak gitu ya ke admin kredit. Admin ini tolong siapkan data realisasi. Kadang-kadang mah mungkin ada BPR yang belum nge-scan data-datanya gitu ya, akhirnya harus nge-scan lagi. Yang harusnya mungkin di hari itu ngerjain yang lain, jadi harus ngebantuin Obox. Tapi kan alangkah lebih bijaknya gitu ya, si scanning data gitu ya, penyiapan data itu sudah real time gitu. Ketika realisasi sudah ya udahlah upload aja. Toh udah ada tools-nya gitu ya, udah ada tools Obox Organizer-nya gitu. Jadi tinggal upload walaupun yang terpakai mungkin cuma 10 terbesar, tapi alangkah lebih bagusnya sudah diantisipasi gitu. Jadi sudah di apa namanya seenggaknya gitu ya. Kan si OJK ini mewajibkan kita melaporkan Obox itu salah satunya ya untuk membiasakan si BPR untuk menyiapkan data berkas digital gitu. Karena kan selama ini mungkin masih ada BPR yang pemberkasannya itu masih hard file gitu ya Kang Awa ya. Mungkin Kang Awa juga mungkin sepakat juga gitu bahwa masih ada BPR yang pemberkasannya itu masih berkas hard file gitu ya, masih berbentuk kertas gitu. Alangkah lebih repotnya gitu ketika misalkan pemeriksa
kan pemeriksa kan gitu ya, ketika datang minta file ini, Kita file itu, langsung. wah kita Iya. saking sangat sibuk banget biasanya. Tapi alangkah lebih mudah kalau kita sudah menyiapkan berkas digital gitu. Walaupun ya di Obox Organizer ini kita kan menampung hanya beberapa periode pelaporan, tapi seenggaknya membentuk kebiasaan ya Kang Owa ya, membentuk kebiasaan si BPR yang awalnya pemberkasan itu hard file ini jadi soft file juga. Memang sih kita menambah pekerjaan untuk staff, tapi memudahkan kita untuk para biasanya yang selalu berhadapan dengan pemeriksa gitu ya, untuk alangkah lebih mudahnya gitu ya ketika pemeriksa minta kalau si soft file itu sudah tersusun rapi gitu. Lebih gampang ya kalau tersimpan di komputer kan tinggal search aja gitu, tinggal Langsung browse. ketemu, iya. Biasanya kan kalau Heeh, diminta-minta itu kalau tiba-tiba hilang arsipnya gitu kan. betul. Kalau kalau hard file kan, waduh harus ke brankas gitu ya. Walaupun ya pastilah bapak-bapak dan ibu sekalian sudah jago gitu ya. eh, apa ya pemberkasan gitu, pemberkasan itu gitu ya udah pada jago lah intinya. Tapi alangkah lebih mudah lagi pemberkasan itu kalau soft file itu sih Kak Wai. Mungkin Kak Wai mau menambahkan gitu. Ya memang, betul apa yang dikatakan oleh Kang Nugi memang, pemberkasan itu memang lebih kita coba ke arahkan digital, karena kalau kita butuh itu jadi cepet, cuma di-share doang gitu kan. Apalagi Betul. sekarang kan udah dengan adanya Obox Organizer tinggal upload-upload aja tuh kan foto juga kan bisa tinggal dicepret di foto doang kan, pakai image kan masukin gitu kan, nggak Betul. di-scan pun gitu kan. Sebenarnya kan, di HP itu kan ada namanya scan scammer kan ya? Kan Ya, pakai scanner juga kan itu bisa tuh pakai HP gak usah scan yang bagus kan, scanner juga udah bagus tuh. Kalau saya biasanya kalau kami di kantor kalau cepet-cepet ya pakai scanner aja gitu kan. Walaupun yang gratisan kan walaupun ada cuma watermark-nya doang tuh nggak masalah lah, kita bisa diupload ke sana. Betul iya. betul. Memang, salah satu keunggulan dari selain user multiple yang bisa digunakan oleh teman-teman yang didelegasikan kepada teman-teman juga kan, ini salah satu keunggulannya adalah unggah file kan mudah, tinggal unggah doang gitu kan. Asal dengan catatan si nomor rekeningnya harus nge-link dengan, yang itu nanti si intinya kan jadi catatannya unggah file itu nomor rekening itu harus relate dengan yang, strukturnya ya. Itu yang Ya, pasti itu kan. Karena kalau yang lainnya isian bebas, teman-teman isi bebas, kecuali yang nomor rekening itu. Karena nanti yang akan jadi hijau itu kan, menandakan gambar hijau itu bahwa itu relate dengan si strukturnya gitu kan, data strukturnya. Dan memang tadi saya satu kali klik proses kirim itu, jujur aja kalau kita manual itu kan kita harus buat yang itunya tuh Kang, yang file ya. ya itu yang dot-dot itu kan. Itu kan Ya, malas juga kan satu-satu gitu kan. Kemudian ya. untuk file kita walaupun ada kita bisa ngebuat coding di Excel untuk otomatis TXT-nya, tapi kan, enakan dengan satu klik udah ngeberesin file TXT-nya udah oke. Itu saya lebih lebih enak lah gitu. Kita lebih enak dengan adanya Obox Organizer ini. Betul. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman tentang Obox Organizer? Yang pasti dengan Obox Organizer ini tuh tujuannya tuh mempersingkat teman-teman dalam mengerjakan, terutama BPR yang punya banyak cabang tuh. Yakin kalau udah banyak cabang kan 25 Ya, terbesar kan ada beberapa cabang tuh. Nah, tapi kalau udah dengan adanya Obox betul. Organizer ini kan saya lihat tadi menunya bisa di add usernya bisa banyak tuh. Betul. Bisa cabang A, cabang B, cabang C gitu kan. Nah, itu di cabang-cabang juga kan bisa lagi dibuat user-user memang untuk itunya, untuk nge-upload-nya. Jadi teman-teman yang di pusat itu cuma ngecek aja nih mana yang di apa, cuma ngontrol aja lah gitu kan seperti itu. Mungkin kalau untuk BPR yang belum ada cabang, Obox saya rasa tidak terlalu membingungkan mungkin ya. Ya, apalagi mungkin dengan data pencairan yang lagi pandemi kan lagi dikit-dikit gitu kan. Tapi kalau dengan yang BPR yang besar, yang punya cabang, yakin. Karena minta data ke cabang tuh gak segampang balikan telapak tangan gitu ya. Pasti Iya, teman-teman betul. juga ngerasain kan kalau kita minta cabang ke A, nanti lagi akhirnya ini. Tapi kalau itu udah ada box organizer, semua cabangnya udah ada ini dan itu bisa memudahkan teman-teman ngontrol, terutama kalau apalagi kalau udah seperti oleh Kang Lugi sampaikan udah di tiap cairan besoknya atau kalau langsung waktu senggangnya difotoin, dikumpulin berkasnya, diupload itu lebih enak. Jadi ketika kita filter 20 terbesar, minta data ini tinggal upload. Mungkin itu. Tapi saya testimoni ke teman-teman yang memang menggunakan Obox ini tuh
Rata-rata 30 menit selesai, Kang. Ya. Bahkan kita sih nanti lagi dalam pengembangan untuk khusus salah satu vendor lah, saya nggak sebutan vendornya, vendor A misal, itu udah langsung bisa masuk ke ininya, ke starternya. Jadi langsung gabung gitu lah kan. Ini kan pakai PC obok organizer-nya. Nanti kalau obok organizer itu multifungsi untuk semua CBS bisa kalau untuk obok organizer. Tapi nanti kita akan buat satu aplikasi yang memang khusus misalkan ini apa CBS mana itu bisa dikawinkan seperti itu. Jadi bisa langsung ada ininya, bisa langsung ubah di aplikasi. Tapi terpisah dari tidak mengganggu CBS ya, tapi terpisah. Tapi bisa relate lah seperti itu. Ada lagi pertanyaan untuk sesi Obox? Jadi sesi Obox itu tadi udah disampaikan dimulai dari usernya, ada multiply, bisa super user, bisa ngebuat semua user, dan itu banyak ya, tidak dibatas ya usernya, Kang Lugi ya? Ya, nggak terbatas. Jadi Ya. user itu kita nggak batas. Jadi memang yang diperlukan dari Bapak dan Ibu sekalian gitu. Kalau misalkan admin kreditnya ada 3 misalkan, mungkin 3-tiganya di apa namanya Dibuat ditugaskan gitu ya. juga gitu ya. Jadi intinya sebenarnya untuk memudahkan supaya menyiapkan ini tuh sudah daily ya, menyiapkan pelaporan untuk pelaporan Obox itu gitu ya. Jadi user itu tidak terbatas gitu ya. Dan juga sekali lagi kenapa dibuat web? Misalkan si yang surveyor misalkan ya, foto survei misalkan langsung diupload misalkan seperti itu. Ini kan bisa lewat HP juga sebenarnya gitu Kang Awai kan ya. Bisa diakses di mana saja sih. Gitu. Iya, bisa diakses di mana saja. Jadi memudahkan si user atau BPR khususnya gitu ya untuk menyiapkan pelaporan. Dan juga ini yang perlu dikutip, ini sebenarnya bukan untuk memudahkan, tapi sekali lagi untuk memaksimalkan. Kalau misalkan dari para staf sudah mudah gitu ya mengerjakannya gitu ya, otomatis ya BPR sendiri itu bisa mengejar kualitas pelaporannya gitu ya Kang Awa ya, yang mungkin kalau dadakan, kalau mepet-mepet kan biasanya ya yang penting kelaporin gitu, yang penting ke-upload gitu. Nah, tapi kalau misalnya sudah mudah, jadi kita juga sebenarnya ya kalau dibilang kita juga membantu si OJK juga lah ya ibaratnya untuk menyampaikan maksud dan tujuan kenapa harus dilaporkan Obox ya untuk meningkatkan risk awareness itu tadi gitu ya Kang Awai. Jadi kita tuh bisa menyiapkan datanya tuh benar-benar lengkap, benar-benar valid gitu ya, supaya si pemeriksa itu bisa mudah gitu. Jadi dan juga yang di back office juga nggak terlalu puyeng gitu ya kalau misalkan file, maksudnya yang kita laporkan itu kalau laporannya asal-asalan gitu ya, ujung-ujungnya ketika pemeriksaan jadi harus menyiapkan lagi seperti itu. Dan juga sekali lagi juga untuk membentuk kebiasaan yang awalnya kita pemberkasan biasa aja gitu ya dalam bentuk map dan kertas. Ya ini juga dengan adanya Obox ya memaksa kita untuk menyiapkan berkas itu ya berkas digital gitu. Jadi memudahkan, maksudnya ke depannya membuat kita menjadi lebih mudah lagi dalam pengelolaan dan juga lebih membuka mata kita lah ibaratnya untuk menyiapkan data profil risiko yang memang mau dilaporkan ke Obox. Mungkin itu aja Kang Aboy kalau dari saya. Oke, terima kasih Kang Lugi. Mungkin sebelum pindah ke Kang Upi tentang Amola, ada pertanyaan? Barangkali Mas Aldo, Pak Dedi dari Karanganyar, barangkali ada pertanyaan lain terkait Obox? Mangga. Sebelum kami pindah ke sesi 2 terkait Obox. Terkait Amola, maaf. Yang pasti sih intinya sih kalau Obox Organizer ini bisa mengefektifkan sih kalau yang saya rasakan dengan kemudian teman-teman user yang sudah pakai, mengefektifkan pekerjaan yang unstructured. Kalau untuk yang structured-nya kan semua CBS rasa-rasanya sudah pasti bisa mengeluarkan lah. Gitu. Walaupun banyak beberapa teman yang masih dilakukan manual karena kalau untuk diotomatiskan perlu biaya yang mahal untuk ke CBS-nya. Tapi ada juga CBS yang memang memberikan untuk fasilitas tentang Obox ini.
Baik, mungkin untuk mengefektifkan waktu nih langsung ke Kang Upi aja, Kang Upi. Nanti belum ada pertanyaan tentang di Obox, mungkin ke Amola. Mohon izin, mangga. Ya, Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan menyusul gitu ya, mungkin baru kepikiran, bisa langsung di chat aja gitu ya. Nanti kalau misalnya ada waktu, kita akan tanya jawab kembali gitu ya terkait Obox. Baik, untuk yang berikutnya saya akan share kembali mengenai Amola gitu ya. Nah, seperti yang sudah kita informasikan juga, ya tadi juga sudah diinformasikan sama Kang Awa ya gitu, bahwa untuk detail dari fungsi si Amola ini adalah bagaimana kita bisa melakukan fungsi melakukan monitoring pelaporan yang ada di BBR gitu ya. Di mana memang saat ini sering terjadi beberapa case itu adalah perubahan PAC salah satunya seperti itu, sehingga untuk PAC baru ini agak sedikit kesulitan nih untuk bisa melakukan pelaporan setiap bulannya gitu, sehingga kita berinisiatif untuk memberikan informasi serta pengkinian pelaporan gitu ya, yang dimana nanti bisa langsung diupdate oleh masing-masing BPR sehingga tidak perlu susah-susah lagi gitu ya, atau mikirin lagi kira-kira pelaporan hari ini, bulan ini itu apa saja gitu, karena sudah kami sediakan semua di sistem Amola ini gitu. Nah, beberapa hal juga mungkin sudah Bapak Ibu gunakan juga ya, dan Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa si Amola ini akan terus kita kembangkan untuk beberapa fungsi di kedepannya seperti itu. Jadi mungkin untuk saat ini saya tidak akan bahas detail lagi terkait Amola ya. Jadi kita nanti akan langsung saja untuk apa sih Amola itu dan bagaimana cara penggunaannya serta fungsi atau fitur yang sudah disediakan atau akan disediakan oleh si Amola itu sendiri gitu. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini adalah beberapa saran dan tujuan gitu ya dari si Amola. Nah, nanti mungkin untuk materi ini pun kita akan kirimkan lagi nih ke Bapak Ibu mungkin yang belum pernah lihat atau belum pernah punya gitu ya. Jadi nanti kita akan kirimkan lagi supaya nanti Bapak Ibu bisa membaca detail dari fungsi-fungsinya seperti itu. Jadi nanti saya akan jelaskan secara singkat saja. Nah, pada intinya kita akan menyediakan beberapa fitur yang akan datang selain untuk monitoring laporan gitu yang sudah saat ini Bapak Ibu gunakan. Nah, yang berikutnya adalah pertama, selain tadi laporan mengenai kewajiban BPR ke OJK, instansi terkait, kemudian juga informasi tagihan BPR ke instansi terkait lagi gitu ya. Kemudian informasi tentang sanksi laporan, informasi ketentuan BPR terkini, kemudian juga nanti ada pemisah petugas PSI laporan dan link laporan seperti itu. Dan juga kami menyediakan untuk bentuk ekspor data dalam bentuk PDF dan Excel yang nanti kita akan langsung kasih lihat juga ke Bapak Ibu semua gitu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah coba juga gitu ya, di sana nanti akan ada fungsi tersebut yang Bapak Ibu bisa langsung coba. Nanti juga saya akan kasih lihat untuk mendemokan si sistem Amola itu sendiri gitu ya. Nah, ini adalah beberapa fasilitas, jadi nanti mungkin saya tidak akan bacakan detail, di mana nanti Bapak Ibu juga bisa langsung mencoba di fitur-fitur yang tersedia itu di sistem Amola itu sendiri gitu ya, yang tadi laporan-laporan tersebut. Nah, kemudian informasi sanksi juga kami sediakan di sana gitu ya. Kemudian terkait ketentuan juga sama kita sediakan. Yang berikutnya ini adalah detail dari pemisah petugas PSI dan link laporan gitu ya. Yang ini nantinya Bapak Ibu bisa langsung dapatkan juga di sistem Amola. Dan yang berikutnya ini adalah proses pengembangan di si Amola itu sendiri di tahun 2022 sampai dengan 2023. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan pembelian license gitu ya atau member premium, nanti untuk pengembangan si Amola ini sendiri, Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan di sistemnya setelah rilis, gitu ya. Jadi nanti setiap ada fitur yang sudah rilis, fitur baru tentunya, kita akan langsung menginformasikan ke grup masing-masing ke Bapak Ibu semua ya, gitu. Sehingga nanti untuk user yang sudah terdaftar atau yang saat ini sedang aktif, itu bisa langsung menggunakannya. Nah, beberapa informasi kami akan sampaikan kembali terkait untuk pengembangan si Amola itu sendiri. Yang pertama, itu adalah terkait regulasi ketentuan BPR, yang dimana untuk regulasi sendiri itu sudah tersedia. Kemudian ada materi sosialisasi yang kedua. Yang ketiga ada petunjuk teknis setiap laporan. Yang keempat ada informasi tentang isu-isu BPR. Yang kelima ada draft kewajiban internal dan ketentuan BPR.
kemudian job deskripsi dan specification, kemudian kertas kerja pejabat eksekutif, kemudian yang terakhir ada rencana kerja pejabat eksekutif. Seperti itu. Nah, jadi untuk yang saat ini sudah tersedia, itu adalah monitoring laporan dan yang regulasi ketentuan BPR. Artinya untuk kedua fitur itu sudah tersedia untuk saat ini, sedangkan untuk fitur-fitur yang lain itu akan menyusul proses tahap pengembangan, gitu ya. Jadi nanti setelah rilis, seperti yang tadi saya informasikan, kita akan menginformasikan kembali melalui grup WhatsApp ya, gitu. Sehingga nanti untuk informasi detailnya bisa Bapak Ibu dapatkan, dan tentunya juga Bapak Ibu bisa langsung menggunakannya seperti itu. Nah, kita lanjut kembali. Ini adalah tampilan Siamola. Nanti mungkin saya tidak akan bahas melalui presentasi ini, gitu ya. Jadi kita akan langsung masuk ke demonya saja. Nah, saya akan menampilkan untuk demonya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menggunakan ya untuk saat ini. Jadi saya hanya mengulas sedikit saja. Nah, ini adalah tampilan untuk proses update laporan di sini ya. Nah, untuk proses informasi laporan yang ada di sini, kita bisa melihat bahwa untuk jenis-jenis laporan atau laporan kewajiban yang harus dilaporkan BPR setiap bulan sudah disediakan di sini gitu ya, sehingga Bapak Ibu juga sudah bisa langsung melihat laporan apa saja yang harus dilaporkan di bulan ini gitu. Nah, untuk laporan ini kita selalu update setiap bulan, jadi artinya Bapak Ibu tidak perlu repot-repot kembali untuk menyusunnya, tetapi di sini apabila nanti Bapak Ibu memiliki laporan yang berbeda gitu ya, atau mungkin yang harus ditambahkan atau belum masuk di sini, Bapak Ibu bisa menambahkan di menu laporan baru seperti ini. Mulai dari nama laporannya, ketentuannya, kemudian periode laporan, tata cara penyampaian, kemudian bagian dan status laporan. Jadi semua bisa langsung dilaporkan di sini. Nah, kemudian untuk di bagian action juga ini seperti yang sudah kita informasikan, di sini ada menu view, kemudian juga ada menu edit ya, untuk bisa melakukan edit terhadap laporan. Sehingga kita bisa langsung melakukan edit terhadap status laporan, apakah dalam bentuk koreksi, ataukah progres laporan, selesai, dan tidak ada laporan. Jadi ini kita informasikan dan kita detailkan dalam bentuk digital seperti ini ya, di dalam web. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada satu fitur lagi yang sudah kami sediakan, yaitu adalah bentuk ekspor untuk bentuk PDF dan bentuk Excel. Jadi ini sudah langsung bentuk keseluruhan dari laporan per bulan tersebut ya. Gitu. Nah, ini saya akan kasih contoh. Ketika kita melakukan ekspor bentuk PDF seperti ini, dan ketika kita buka, nanti akan langsung muncul laporan seperti ini, gitu ya. Dan ini nanti akan bisa disesuaikan untuk beberapa part atau page yang nanti akan kita sesuaikan. Jadi nanti laporannya mau ditampilkan berapa, itu bisa kita sesuaikan kembali. Nah, yang berikutnya terkait fitur yang saat ini sudah kita sediakan. Ini adalah salah satu fitur baru juga, yaitu adalah regulasi dokumen. Nah, untuk regulasi dokumen sendiri, ini kita akan update secara reguler ya, Bapak Ibu. Artinya nanti apabila memang ada regulasi terbaru dari OJK, kita akan langsung update di sini, gitu. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa melakukan pencarian, contohnya seperti ini, gitu ya. Ya maaf. Nah, kita bank perkredit. Nah, kita akan bisa menyesuaikan dengan kata yang kita ingin mencari atau judul dari si regulasi tersebut gitu, sehingga nanti ketika kita ingin melakukan review terhadap regulasi yang sedang berjalan, kita bisa langsung klik view seperti ini gitu ya. Nanti akan langsung ditampilkan untuk regulasinya, dan apabila Bapak Ibu ingin melakukan download, Bapak Ibu bisa langsung melakukan download di atas sini gitu ya, sehingga datanya bisa disimpan dan Bapak Ibu bisa buka gitu ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu hanya memerlukan untuk hanya melihat beberapa isinya saja, Bapak Ibu mungkin tidak perlu melakukan download ya, jadi hanya melihat di bagian sini saja, sehingga nanti untuk informasi yang ingin dicari atau dibutuhkan, bisa langsung dilihat pada file di view file seperti ini gitu. Nah, regulasi dokumen ini kita akan terus update seperti yang tadi sudah saya informasikan. Nanti apabila memang ada regulasi yang sudah tidak berlaku, kita akan take out. Tapi apabila misalnya ada regulasi yang baru pun, yang mulai berlaku gitu ya, kita akan langsung update di menu regulasi yang ada di sini, seperti itu. Dan nggak cuma itu saja, Bapak Ibu,
ya. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah melakukan berlangganan gitu ya, member premium, di mana nantinya kita akan menyediakan beberapa fungsi baru nih Bapak Ibu, yaitu yang tadi sudah diinformasikan ya, materi sosialisasi, kemudian petunjuk teknis, informasi tentang isu-isu BPR, dan yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung lihat menu-menu tersebut di bagian sebelah kiri, di mana nanti ini akan langsung bisa diakses setelah fungsinya rilis ya. Jadi untuk saat ini mungkin bisa ditunggu terlebih dahulu sampai dengan fungsinya siap untuk digunakan. Ketika nanti fungsinya sudah siap digunakan, kami akan informasikan kepada Bapak Ibu semua seperti itu ya. Jadi nanti silakan ditunggu gitu ya untuk beberapa fiturnya. Yang jelas ini akan bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu semua dalam melakukan pekerjaan sehari-hari di BPR seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan tentang si Amola gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin baru menggunakan nanti bisa menghubungi kami kalau misalnya untuk melakukan percobaan demo gitu ya. Sehingga nanti bisa merasakan seperti apa experience-nya untuk bisa menggunakan sistem Amola ini sendiri seperti itu. Nah, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait untuk sistem Amola gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan bisa langsung di open saja mic-nya ataupun juga bisa langsung memberikan pertanyaan di kolom chat, di kolom Zoom-nya ya, chat Zoom-nya seperti itu. Nah, mungkin itu Kang Awai yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan dari Amola gitu ya. Nanti mungkin detailnya juga apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan terpisah ya, bisa langsung menanyakan di grup WhatsApp ke saya bisa, ke Mas Awai juga bisa. Seperti itu. Karena kami juga available untuk bisa Bapak Ibu tanyakan ya sebagai support pendukung penggunaan si sistem Amola ini sendiri. Gitu. Ya baik, mungkin cukup sekian Kang Awai. Saya kembalikan lagi. Oke, baik Kang Upi. Ya kalau saya lihat mungkin Amola ini penggunaannya simple tapi isinya power. Nah, gitu ya Kang Upi ya. Ya, pastinya Kang. Karena saya lihat di dalamnya kan ada regulasi, ada petunjuk-petunjuk, dan itu memang tidak mudah untuk mendapatkan dap-dap yang seperti itu gitu. Untuk kita mempunyai referensi lah seperti itu. Itu tim kita yang bekerja. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya tentang Amola sebelum kita tutup acara ini. Kan teman-teman kan sebenarnya harusnya udah hanya refresh sih sebenarnya kan. Kalau Amola kan kita udah ya, dari Januari kan udah ini ya gitu kan, udah di trial, udah diuji coba oleh teman-teman gitu kan. Cuma mungkin ada yang baru seperti tadi kan kita melihat kayaknya udah ada ya menu-menu yang terbaru tuh, terupdate tuh, yang masih dalam pengembangan. Barangkali teman-teman ada pertanyaan tentang Amola atau sudah cukup? Nanti insya Allah recordnya juga dapat diakses oleh teman-teman. Barangkali teman-teman sambil mengikutinya tidak fokus, nanti juga insya Allah kita berikan recordnya. Ini tidak ada untuk pertanyaan di chat juga tidak ada. Ya, kalau sudah. Oh gimana? Kalau nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada cukup, mungkin kita ke door prize aja dulu Kang, sebelum kita tutup acaranya. Oke. Videonya. Oh ya, gimana Pak? Mungkin dari Bapak siapa tadi? Pagi Pak, pagi. Halo. Pagi Pak. Saya Wanto Pak dari BPR Tamas Meranggen Demak Pak. Iya, mangga Pak. Mohon informasi. Kami kan baru pertama kali ikut Amola Pak ya. Untuk proses awalnya itu alurnya bagaimana Pak untuk install dan lain-lainnya. Mohon petunjuk Pak. BPR Tamas sebenarnya bisa dikoordinasi dengan ini ya, dengan Kang siapa yang IT-nya itu ya lupa ya. Pak Munir. Udah. Itu dari Sen Pak. Oh, dari Sen. Iya, kan diganti IT-nya baru. Nanti kami kan kebetulan. Pak Riki bukan? IT yang baru siapa namanya ya? Kemarin tuh udah saya kontak saya tuh. Lubab, Pak Lubab. Pak Lubab. Kebetulan kan Amola itu dipegang saya. Jadi saya kemohon untuk saya juga baru. Dulunya saya di akunting, sekarang saya pindah di bagian kepatuhan. Jadi
untuk mengakomodasi si Amola ini. Jadi dikasih sebagai PSI itu loh, Pak. Jadi saya Mbak baru. itunya Bu Pita bukan ya? Ya, Bu Vita Pak kemarin sudah Nah, koordinasi. Nah, ya untuk Artamas itu usernya sudah sudah ada ya? diberikan. Udah, Iya, udah. Mas Kiki ya? Ya, Mas Mas Kiki. Iya, Heeh. Pak. Nah, itu udah ke Mas Kiki udah diberikan. Nanti Hmm. tinggal akses aja sih. Mungkin Kang Upi dijelaskan Kang Upi untuk ininya cara aksesnya. Kan udah dikasih user tuh gitu. Oh iya, baik. Ya Pak, jadi untuk proses penggunaan sistem Amola ini tuh caranya mudah sekali ya Pak ya. Jadi nanti cukup melakukan akses ke webnya kami Pak, itu ke ruangkonsultan.id/amola. Mungkin saya akan tampilkan kembali ya Pak ya, biar lebih jelas gitu ya. Oke, di sini Pak, untuk halaman webnya, jadi alamatnya itu adalah ruangkonsultan.id/amola. Ya, kemudian nanti Bapak tinggal melakukan login saja Pak untuk user yang sudah didaftarkan menggunakan email dan passwordnya defaultnya itu adalah admin 123 gitu ya. Jadi nanti Bapak bisa langsung melakukan proses penggantian si passwordnya itu sendiri. Password, oke. Nanti di pojok kanan sebelah sini itu ada menu untuk ubah password. Bapak tinggal masukkan untuk password lamanya serta untuk password barunya. Jadi nanti ketika Bapak melakukan proses penggantian itu bisa langsung di bagian menu yang ada di atas ini ya Pak ya. Gitu. Nah, kemudian nanti untuk proses penggunaannya itu nanti kita akan melakukan proses pelaporan ya Pak gitu ya, di mana di sini udah ada proses untuk list laporannya untuk per masing-masing per bulan gitu ya, sesuai dengan BPR Bapak di mana bekerja saat ini gitu ya. Nanti untuk listnya sudah ada masing-masing per bulan di sini, dan juga untuk proses update-nya secara detail Pak, sebenarnya kita ada panduannya Pak. Nanti mungkin kita bisa kirimkan ke Bapak juga ya Pak, ke Pak Wanto ya Pak. Oke. Mungkin ada sedikit lagi Pak, itu kan tadi saya lihat di Amola, itu kan ada laporan tiap bulan sesuai ada yang belum terlaporkan. Itu di sistem Amola bisa mendeteksi kalau kita sudah laporan apa tidak Pak? Apa kita edit manual? Iya, jadi untuk proses update-nya itu secara manual ya Pak ya? Oh, manual ya? Iya, jadi di sini sebenarnya hanya memperlihatkan untuk laporan tuh ya, bulanan itu ya? Ya, jadi kalau misalnya Bapak, contoh di sini misalnya laporan terkait PPh 25 gitu ya. Nah, ketika Bapak sudah melakukan proses pelaporannya gitu ya ke sistem yang mungkin berhubungan dengan PPh 25 ini, Bapak bisa langsung melakukan update terhadap laporannya Pak di bagian ini. Gitu. Oh ya. Nanti Bapak bisa langsung update status laporannya, itu apakah dikoreksi, ataukah progres laporan, ataukah sudah selesai ataupun tidak ada laporan gitu ya. Oh ya. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak nanti sudah selesai, Bapak bisa langsung upload bukti laporannya di sini Pak, gitu. Nah, nanti kalau gimana, terima kasih Pak informasinya Pak. Sudah jelas ya. Pak. Oke. Nanti saya koordinasi dengan bagian IT-nya. Oke, terima kasih informasinya Pak. Selamat pagi. Ya, pagi Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Wanto dari BPR Artamas. Memang BPR Artamas ini baru coba Kang Upi, jadi tidak kalau teman-teman yang lain kan kebanyakan udah mencoba dulu, kalau ini memang langsung gitu kan. Dan itu seperti apa yang saya sampaikan tadi, keresahan kita tentang teman-teman yang baru resign, kemudian kita menjadi staf baru ataupun staf lama yang menjadi staf baru seolah-olah karena harus mengerjakan yang tidak tahu ngerjain apa. Dengan Amola ini jangan khawatir, karena dengan Amola ini kita memberikan gambaran setidaknya. Ini loh laporan tiap bulan ini gitu kan. Gimana cara lapornya? Ya nanti cara bertahap ada petunjuknya. Misalkan contohnya laporan bulanan. Gimana sih cara ngebuat laporan bulanan? Regulasinya apa? Regulasinya sudah ada di sana. Gimana sih cara ngebuat rencana bisnis? Regulasinya ada. Kemudian tata caranya ada. Memang nanti saya dan tim itu akan membuat bahwa aplikasi Amola ini menjadi semacam portalnya BPR. Kalau kita pengen tahu tentang laporan-laporan di BPR, maka larinya ke Amola. Salah satunya, banyak media yang memang mengupas itu, tapi kita memang pengen membuat Amola ini menjadi referensi teman-teman dalam melakukan
pekerjaannya, atau sehingga Amora ini dapat membantu teman-teman dalam membantu pekerjaannya seperti itu. Apalagi sangat bagi BPR baru, kemudian kedua bagi staf baru gitu, yang baru resign, baru menggantikan yang resign, ataupun baru promosi atau baru mutasi, gitu kan, seperti itu. Dan memang si Amora ini hanya semacam pantauan. Kita kan kasih 2 user, satu user PIC pelaporan itu bisa melakukan edit masing-masing, mengubah, mengupload bukti kirim, gitu kan. Yang keduanya itu viewer aja, hanya bisa melihat-lihat atau saling mengingatkan. Dan kedepannya memang kita lagi menggarap bahwa Amora ini akan adanya reminder ke email ya, Kang Upi ya. Nanti ada reminder, ini 3 hari lagi nih harus kirim ini 2 hari lagi harus kirim ini. Nanti kedepannya seperti itu. Bahkan mimpinya kita ada lagi ke WhatsApp lagi gitu kan. Sehingga teman-teman itu dengan adanya Amora ini diingatkan oleh OJK sudah diingatkan, kemudian dengan aplikasi Amora juga sudah diingatkan, sehingga kepatuhan kita terhadap laporan itu terjaga dan bisa terpenuhi. Begitu mungkin Kang Upi. Ada lagi pertanyaan? Baik Kang, mungkin ke rolet aja Kang, sudah tidak ada pertanyaan. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke door prize ya, Bapak Ibu. Jadi seperti Syaratnya harus ada ya, harus ada hadir ya Kang ya. ya, syaratnya adalah Bapak Ibu nanti mungkin setelah kita panggil, kalau misalnya namanya keluar, Bapak Ibu bisa open mic-nya ya, sehingga bisa menjawab kami gitu ya. Nah, untuk hadiahnya ini ada 3 orang untuk 3 orang pemenang ya. Jadi yang pertama itu mendapatkan voucher OVO sebesar Rp100.000. Kemudian juga yang berikutnya ada, oh maaf, ada 3 orang ya Kang Awa ya? 4 orang Kang. 4 orang. 1 voucher 100.000, 3 orang voucher masing-masing 50.000. Oke, baik. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 1 orang pemenang mendapatkan 100.000, kemudian ada 3 orang untuk mendapatkan 50.000 gitu ya masing-masing. Nah, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke linknya sebentar. Oke, mungkin kita mulai terlebih dahulu untuk yang 50.000 ya, untuk 3 orang pemenangnya. Saya akan acak nama pertama terlebih dahulu. Ya, jadi pastikan untuk nama Bapak Ibu semuanya sudah ada di sini ya. Oke, kita akan sebentar. Nah, ini absennya sudah diisi. Saya memastikan lagi untuk angkanya sudah benar ya. Oke, kita akan langsung acak nama pertama. Ya, selamat untuk Ibu Anis Tianingsi. Ada Ibu Anis. Halo, selamat pagi Ibu Anis. Pagi Pak. Oh, ada ya orangnya. Hadir Pak. Siap. Terima kasih. Ya, selamat ya Ibu Anis ya, sudah mendapatkan. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, yang berikutnya untuk nama kedua kita langsung acak saja. Oke, untuk Ibu Juliana. Halo Ibu Juliana, masih Juliani. Oh, Juliani. Halo Ibu Juliani. Coba kita cek ya. Tidak ada mungkin ya. Oh, nggak ada ya. Baik, kalau gitu kita remove saja ya namanya ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kayaknya nggak semua absensi sih, Kang. Oke, yang berikutnya ada Muminatus Soliha. Ya, ada Pak, hadir Pak. Oh iya. Hadir ya, Bu ya. Ya, terima kasih. Nama panggilannya siapa nih, Bu? Mina. Ibu Mina ya, oke. Ya. Selamat ya untuk Ibu Mina ya. Iya, betul. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Oke, yang berikutnya ini adalah yang ketiga atau yang terakhir untuk hadiah kita untuk hari ini, yaitu Rp50.000. Kita akan langsung putar saja namanya.
Oke, selamat untuk Bapak Dedi Kurniawan. Halo Pak Dedi, masih bersama kami Pak? Ya masih, halo. Pak Dedi. Oh masih Ya, ya? halo. Oke. Selamat ya Pak Dedi ya. Ya, makasih Pak Ogi, Pak Awi. Ya, mangga. Nah, ini yang terakhir yang tentunya hadiahnya paling besar juga gitu ya. Nah, ini adalah untuk satu orang pemenang mendapatkan voucher sebesar Rp100.000 ya. Kita akan langsung saja acak namanya. Ya, selamat kepada Ibu Anissa Septian. Iya Pak, hadir Pak. Makasih ya Pak. Oh, hadir. Oke, selamat ya Ibu Anissa. Pagi ini sudah mendapatkan rezeki ya Bu ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Mbak Anissa ini udah pakai Amola, Mbak Anissa? Benar, gimana Pak? Sudah memakai aplikasi Amola? Saya ini kan staf akunting Pak. Ya. Saya ini ininya dari BPR Giri Sukadana Pak, Oh Wonogiri. ya. Tapi udah pernah ini BPR Sukadana kan termasuk yang pakai Amola. Sudah memakai, sudah mencoba melihat gitu. Baru lihat-lihat aja Pak sama bagian Oke. kepatuhan. Oke, baik. Semoga Ya. Amola ini bisa membantu teman-teman ya, Mbak Anissa dan teman-teman. Iya Pak. Mungkin tadi itu Mbak siapa lagi yang kita pengen tahu apakah sudah memakai gitu kan? Pak Dedi, apa kabar Pak Dedi? Pak Dedi Kurniawan dari Karanganyar. Ya, Mas Awi. Pak Dedi udah pakai Amola, udah dicoba-coba? Udah Pak Nah, Awi. itu menurut Pak Dedi gimana? Apakah ada mungkin saran bagi kita terkait dengan Amolanya? Sementara belum Pak Awi. Udah masuk tapi belum semuanya saya kirim. Oke, terima kasih. Semoga dapat membantu Pak Dedi juga ya. Tadi Bu, siapa lagi Bu Mina tuh ya? Iya, Bu Mina. Bu Mina. Iya Pak. Dari bank mana Bu Mina? Dari BPR Arta Pustamega. Oh, pemegang. Sebelumnya udah pernah memakai Amola? Sudah Pak, sudah dari bulan Januari kayaknya ya. Oh, dari itu ya. Sangat Iya. membantu atau bagaimana? Atau ada lagi yang mungkin harus kami sempurnakan? Ya sangat membantu Pak, karena kami tidak usah mengingat-ingat lagi laporan setiap bulan itu apa saja. Jadi sudah langsung di situ ada laporan setiap bulan, jadi tinggal kami checklist saja Pak. Ya, apalagi sekarang kan udah ada yang terbarunya itu bisa di-print secara seluruhnya. Sebelumnya kan ada parsial ya, ada 3 halaman, sekarang kan udah seluruhnya. Itu kan ketika di-print itu sudah ada terlaporkan atau belum terlaporkan, tinggal nanti ke PDF-kan, kemudian dikonversi ke Word, tinggal antar di bawahnya ada tulisan diketahui oleh kasihnya ataupun kabagnya ataupun manajernya, nanti kan diparap oleh direksinya bahwa memang bulan ini pemantauan dari kepatuhan sudah dilaksanakan, seperti itu mungkin. Kalau Obox-nya udah dicoba katanya belum? Belum Pak, Obox-nya saya kebetulan dari vendor juga sudah disediakan Obox-nya untuk tekstingnya. Jadi kami tinggal tinggal menyiapkan file yang ini. Betul, karena memang Obox yang kami itu hanya untuk Obox organizer filenya aja gitu. Jadi itu bisa dikawinkan dengan TXT yang dari CBS dan itu akan sangat memudahkan. Itu saya jamin akan sangat memudahkan karena beberapa BPR itu merasakan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Mina. Kemudian tadi ada lagi siapa, Kang Upi? Satu lagi itu tadi Ibu Anis Teningsih. Ibu Anis? Iya Kang. Dari BPR Arta Sari Setosa udah memakai Amola? Sudah Kang. Nah, bagaimana Bu, pemakaian Amola itu menurut Ibu bagaimana nih Amola yang kita ciptakan dan kita hadirkan buat teman-teman? Ya, jadi untuk Amola itu kan sangat membantu buat kita yang di kepatuhan Pak. Untuk bisa lihat dari teman-teman bagian pelaporan itu sudah laporan apa belum, itu Pak. Cuman Pak kalau di daftar laporan yang tiap bulan itu kalau kita ekspor ke
Excel atau PDF itu kalau misalnya ditambahkan ketentuan sama divisi yang melaporkan bisa nggak ya Pak? Oke, jadi catatan kita dulu mungkin ya bahwa ada, soalnya pasti beda-beda sih nanti yang ininya ya, yang divisi mana-mananya gitu. Memangnya sih ada, tapi kemarin itu kita hide itu tentang divisi mana yang mengerjakannya karena tiap BPR itu beda-beda. Contohnya ada yang bagian laporan, bagian operasional, ada yang bagian laporan ke bagian IT gitu kan. Mungkin nanti coba kita notes itu dikosongkan mungkin Kang Upi, kita akan kita iniin apa. Jadi ketika ditampilkan tidak ada, tapi ketika diambil, ketika di-download itu nanti ada ininya, ada ini laporannya siapa gitu kan, bisa otomatis ntar diisi oleh si BPR-nya. Mungkin itu catatan bagi kita. Iya, ya Kang Awe. Terima kasih Iya. Kang. Baik, karena kan kita pasti menampung keinginan teman-teman DPR yang sekiranya dapat kita update gitu kan. Nanti kita kerjakan. Karena format ini kan standar kita, tapi kalau misalkan ada teman-teman usulan dan itu memang bisa kita terapkan ya kita terapkan. Terima kasih Ibu Anis ya, Ibu Anis ya. Salam kenal dari kami. Ya, makasih. Oke, Kang Upi mungkin alhamdulillah itu sekilas kita pengen tahu juga kan tentang Amola di mata user kan. Bahwa kalau di mata kami sih di kita kan setidaknya udah lumayan lah, the best lah gitu kan. Apalagi kan ini kan inovasi baru kita, ini inovasi-inovasi anak muda yang memang pengen mencoba berkontribusi buat teman-teman gitu kan. Nah, ini kan alhamdulillah kan dari teman-teman yang udah pakai itu sangat membantu dan memang itu udah hampir menyentuh 90 BPR sih Kang Upi gitu kan untuk pemakai kita itu dari Januari sampai ke sini tuh. Nah, mungkin nanti kita semoga yang Obox-nya di bulan Mei karena saya dapat bisikan dari Kang Upi, Kang katanya bulan Mei kita mau ada promo-promoan lagi nih untuk beberapa aplikasi. Ya, nanti kita di bulan Mei kita ada beberapa aplikasi yang dia tuh sebenarnya kan punya aplikasi Lapbul, punya aplikasi Slick, punya aplikasi analisa kredit online gitu kan yang kebetulan masternya Pak Edo gak hadir saat ini itu kan. Ada aplikasi RBB gitu kan, apalagi aplikasi RBB itu udah ratusan BPR yang memakainya. Kemudian ada beberapa aplikasi yang memang nanti Mei katanya kata Kang Upi mau dipromokan gitu kan, seperti itu. Dan harapannya sih memang kita Kang Upi membuat aplikasi-aplikasi yang apa ya, dapat terjamah oleh semua BPR lah ya. Jadi tidak mahal tuh Kang Upi gitu kan. Ini kan Kang Upi itu kan yang ngebuat aplikasinya gitu kan. Jadi yang menawarkan harganya tolong tetapkannya tuh sesuai dengan kantong kami lah Kang Upi. Siap Kang. Oke, mungkin itu bagi teman-teman yang tadi japri aja ke panitia atau mungkin ke saya. Tadi nomornya udah ada di kolom chat. Mungkin dari awal sampai sekarang kita jadwalin sampai jam 11 sih tadi kan. Tapi alhamdulillah udah teman-teman udah dapat menyimak tentang pelatihan aplikasi Obox dan Amola ini dari awal, dari pemaparan Obox ke bagaimana Obox ini insya Allah akan sangat membantu teman-teman karena selain mudah digunakan juga, friendly juga, itu kan karena bisa memakai atau bisa membuat user multiply, banyak user yang memang bisa digunakan, delegasikan pekerjaannya ke teman-teman. Kemudian si Amola juga memang selain untuk memantau juga, nanti ada fungsi reminder dan fungsi-fungsi di dalamnya seperti ketentuan, kemudian SOP dan semuanya yang bisa Bapak Ibu di-download dah teman-teman di-download ketika kita memerlukan itu. Dan betul juga beberapa dari ketentuan itu kan bisa di-set misalkan rencana bisnis nanti muncul tentang rencana bisnis. Setidaknya ada satu, kalau saya meminjam katanya tadi Kang Logi, ada satu di ini arsip digital. Nah, kita mencoba Amola ini kan arsipnya digitalnya teman-teman lah gitu kan. Teman-teman bisa menggunakan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Amola ini. Mungkin ada lagi tambahan Kang Lugi ataupun Kang Upi? Cukup? Ya, kalau dari saya cukup sih Kang. Mungkin nanti seperti yang diinformasikan, saya hanya remind sekali lagi aja gitu ya. Untuk beberapa fitur terbaru atau fungsi terbaru nanti kita akan update secara reguler ya ke Bapak Ibu semua. Jadi tentunya nanti kalau misalnya ada update terkait fungsi yang sudah bisa digunakan, kita akan informasikan via grup yang sudah dibuat ya. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah mengikuti untuk grupnya update dari si Amola, sehingga nanti Bapak Ibu semua bisa mendapatkan informasi terbaru
atau update terbaru dari si Amola itu sendiri. Itu sih Kang paling tambahannya. Oke, baik Kang Upi. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah acara dari awal sampai akhir sudah selesai. Semoga kegiatan kita hari ini di libur-libur juga kita bisa berkumpul kayak gini, mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, kami dari tim RKID selamat mengucapkan selamat berlibur. Lumayan nih panjang, Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari. Dan terima kasih atas kepercayaan teman-teman menggunakan aplikasi kami. Insya Allah kami akan memberikan pelayanan yang terbaik buat teman-teman. Terutama nanti juga kami informasikan bahwa kita masih ada satu event di tanggal 22 atau 23 lah gitu kan, untuk penilaian agunan. Itu teman-teman bisa mengikuti. Nah, karena nanti setelah teman-teman ikuti 3 hari itu pelatihan 3 hari. Pelatihan 3 hari dan itu biaya investasinya juga cuma 750.000. 3 hari mendapatkan ilmu, dan nantinya itu kita ada aplikasi terkait itu, dan aplikasinya kan teman-teman bisa digunakan gitu kan. Bahkan kalau misalkan ikut nanti ada price tertentu lah gitu kan dari itu. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi selamat berlibur. Mohon maaf apabila dari awal ada kesalahan dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama, mangga. Selamat Terima kasih, selamat beraktivitas pagi. kembali. Terima kasih semuanya Terima kasih. atas waktunya.